Halo semuanya, nama gue Sony. Tadi saya bawain materi mengenai Zen Framework. Jadi kalau Zen Framework itu dia salah satu framework yang dibuat oleh Zen. Nah, kenapa demikian? Karena soalnya kan banyak banget sekarang ini ada framework tuh. Ada Cake PHP, ada Code Igniter, ada Solar PHP, semuanya bagus-bagus. Cuman Zen Framework juga nggak kalah bagus nih sebenarnya. Tahu nggak alasannya kenapa? Tadi sih sempat saya bahas soalnya Zen Framework itu salah satunya dia sudah OOP. OOP itu dia Object Oriented Programming. Nah, kemudian dia juga sudah support yang namanya Enterprise Class Level Development Code. Artinya apa? Artinya kode-kode yang disubmit ke Zen Framework itu benar-benar sudah kualitasnya sudah bisa dijamin. Bukan berarti nggak ada bugnya, tapi intinya adalah itu udah kerjaan dari hasil dari kepala-kepala orang pinter di seluruh dunia lah. Nah, mengapa demikian? Karena si Zen Framework ini memang dia basisnya open source. Karena si open source itu berarti semua orang bisa ikutan ngerjain si Zen Framework ini. Ya, kita bisa ngupdate, kita bisa download, kita bisa ngasih saran buat produk ini. Nah, intinya gitu. Nah, kemudian dari sisi kita sebagai developer, kita kalau membuat aplikasi juga tambah gampang. Contohnya kalau sebelumnya kita mau bikin aplikasi misalnya connect ke database lah ya. Nah, itu kalau sebelumnya mungkin kita pakai native API-nya punya si PHP. Nah, cuman kalau ada dengan si Zen Framework ini, kita udah pakai metode-metode atau kelas-kelas yang khusus untuk database punyanya si Zen Framework ini. Nah, untuk materi mungkin nanti kita bisa sharing lagi lah buat kamu-kamu yang nggak bisa datang tadi gitu ya. Jadi yang jelas intinya Zen Framework itu salah satu framework yang memang agak beda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya kebanyakan fokusnya di MVC. Nah, kalau di Zen Framework itu lebih banyak fokusnya di use at will arsitektur. Jadi arsitekturnya adalah yang penting objek mana yang mau kamu pakai, ya itu yang kamu bisa langsung pakai. Gitu. Jadi istilahnya apa namanya? Bisa dipakai berbarengan dengan modul-modul yang lainnya. Gitu. Nah, kemudian jangan lupa karena open source berarti kan gratis. Jadi kalau misalnya kamu punya project yang komersial atau yang memang istilahnya bukan untuk gratis, kamu tetap bisa pakai Zen Framework itu. Karena apa? Karena itu memang legal. Karena si Zen Framework ini dia lisensinya BSD license. Nah, gitu. Kemudian kalau dari sisi usernya, mungkin kamu udah kepingin tahu siapa aja yang pakai. Nah, udah banyak banget. Mulai dari organisasi sampai perusahaan besar sudah pakai Zen Framework. Salah satunya misalnya kayak Google, ada Microsoft juga, kemudian kayak apa namanya IBM. Itu adalah perusahaan-perusahaan besar yang endorsement atau istilahnya dia mendukung project Zen Framework ini gitu. Nah, intinya itu. Kemudian kalau dari sisi kemampuannya jangan takut lah, pokoknya karena desain framework itu dia banyak sekali kelas-kelasnya. Contoh untuk kelas database aja itu sudah sampai detail banget itu bahasanya. Nah, itu. Nah, dia sampai bisa membahas misalnya kayak contoh bisa connect ke Google, bisa connect ke Google APPS. Kemudian bisa ada modul untuk search engine-nya juga dia udah bikin. Kemudian ada modul untuk mengelola apa namanya RSS feeds misalnya. Jadi kalau kita kepingin ingin dapat berita terbaru dari detik gitu ya, kita bisa pakai RSS feed objeknya dari punya si Zen Framework ini. Dan itu semuanya free. Dan yang paling penting adalah Zen Framework ini manualnya juga bagus banget gitu. Jadi biasanya kendalanya kan kalau framework itu kendalanya di manualnya tuh atau dokumentasinya nggak jelas, kemudian suka kurang ada contohnya. Nah, jangan takut kalau desain framework dia komunitasnya udah jelas. Jadi dokumentasinya bagus, kemudian komunitas penggunanya juga banyak dan kita bisa tanya ke forum, ke mailing list atau bahkan ke situs-situs yang ada di luar atau dalam negeri. Salah satunya ya phpindonesia.com gitu. Kemudian kalau dari sisi apa namanya ukurannya, Zen Framework itu nggak berat gitu ya. Kalau kamu download itu cuma ada dua versi, mau yang full atau yang nggak full atau minimal. Kalau yang full itu sudah dilengkapi dengan demo. Jadi ada demonya, kemudian ada demo untuk menggunakan kelas-kelasnya itu. Nah, kalau yang minimal itu benar-benar untuk yang advance user. Jadi kalau benar-benar kamu kepingin deploy apa namanya Zen Framework ini ke server, nah itu bisa pakai yang minimal. Jadi langsung di deploy, langsung kita buat aplikasinya dan jadi gitu. Dan hebatnya lagi si Zen Framework ini bisa ditandemkan dengan framework lain gitu. Jadi suka-sukanya kita deh pokoknya. Jadi kamu misalnya sudah punya fungsi sendiri misalnya, nah itu kita bisa tandem sama si Zen Framework gitu. Dan jangan takut ya itu tadi, pokoknya selama manual dan komunitas sudah lengkap, nah tinggal kita ikutan acara kayak gini-gini nih biar nambah pengetahuan juga gitu.
Nah, kemudian mungkin nanti ya the next kita akan bahas Zen Framework yang mungkin lebih detail lagi, full of code, full of technical session seperti itu. Nah, kemudian kalau dari sisi apa namanya, kamu kepingin training yang lebih dalam, nah Zen juga sudah punya kelasnya tuh. Nah, tinggal kita bisa daftar dan harganya juga terjangkau. Yang jelas adalah kamu bisa lebih ngerti lagi penggunaan Zen Framework dan itu worth it banget untuk dunia kerja. Nah, jadi intinya kita bisa manfaatkan banyak lah pakai Zen Framework ini. Jadi bisa buat fun juga, bisa buat serius juga. Gitu aja sih kayaknya.